Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel YouTube kita, Cerita Dosen, dan bersama saya Evitra Mkom, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi tutorial untuk pembelajaran pemrograman web ya. Nah, untuk tahap pertama untuk pembelajaran pemrograman web, kita akan belajar HTML terlebih dahulu. Untuk belajar HTML, perdana kita akan membahas tentang pendahuluan ya. Nanti materinya apa itu HTML, kemudian strukturnya gimana, deklarasinya HTML itu seperti apa ya. Kemudian text editor atau software pendukung yang harus kita gunakan apa ya. Nah, untuk text editor dan software pendukung untuk belajar HTML ini atau pemrograman web ya, sebelumnya sudah saya buat tutorialnya ya, yaitu bagaimana kita install text editor atau software pendukung. Silakan nanti dilihat video sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba membuat mencoba latihan ya, menampilkan nanti web yang kita buat di text editornya ya. Nah, untuk informasi saja mengingatkan text editor itu banyak ya, bisa menggunakan Notepad untuk pemula, kemudian bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia seperti Sublime Text yang sudah saya buat tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja. Apa itu HTML? Nah, HTML ini singkatan dari Hypertext Markup Language ya, yang ditemukan oleh Bapak ini ya. Nah, kalau kita searching di Google ya, jadi HTML ini ikonnya ya. Nanti bentuknya adalah nanti hypertext ya, yang kita akan mengetahui lebih dalam ketika kita praktek. Nah, kita coba searching di Google ya, kita lihat sejarahnya dulu ya untuk HTML ini. Nah, kalau kita ketik di Google ya, HTML. Nah, ini ya HTML itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, HTML ini adalah sebuah bahasa markah ya, standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di internet. Jadi dulu tahun 1991 ini ditemukan oleh Bapak ini ya. Siapa penemunya? Penemu HTML. Nah, oleh tim Berners-Lee ya pada akhir 1991. Nah, berkat beliau inilah kita saat ini dapat menggunakan internet ya. Jadi berawal dari penemu oleh tim Berners-Lee ini, orang mengetahui internet. Nah, begitu. Selain beliau ini, selain menemukan HTML, juga dia mengembangkan atau membuat browser-browser yang kita gunakan saat ini. Kalau tidak salah seperti Mozilla, ya, Google Chrome dan lain-lain. Nah, bapak ini juga yang menemukan di sini nih World Wide Web ini ya, yang www itu. Nah, beliau juga yang mengembangkannya. Nah, saat ini untuk HTML itu rilis versi 5.2 ya. Nah, begitu. Nah, tipe kodenya adalah teks ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan detailnya, sejarah-sejarahnya silakan dibaca di Wikipedia, boleh ya. Nah, ini lengkap ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya struktur atau deklarasi HTML. Jadi dia strukturnya seperti ini ya. Jadi dia ada ekstensinya atau doc type-nya adalah HTML. Jadi kalau seandainya kita lihat di web itu yang tampil di sini ya. Kalau kita lihat itu bisa ekstensinya HTML. Jadi kalau ekstensinya HTML, dia sudah bisa dijalankan di browser ya. Misalkan nanti kita buat contoh, misalkan web saya titik
HTML. Maka ini sudah bisa diakses melalui internet ya, atau melalui lokal server komputer Anda. Begitu ya. Nah, jadi tipenya HTML ya. Nah, kemudian di dalam struktur itu ada HTML, kemudian ada head, ada title, ada body. Nanti kita akan jelaskan ya. Untuk apa? Untuk strukturnya lebih lengkap nanti coba kita kunjungi. Di sini sudah saya beri linknya. Di ini halaman W3 School ya, boleh belajar di sini, boleh juga. Ini sudah lengkap ya. Cuma bahasa Inggris ya. Nah, jadi sampelnya ini ya untuk strukturnya ya. Yang saya katakan tadi ya, terdiri dari head, kemudian title, kemudian body, terus ada HTML body, ada HTML ya. Jadi strukturnya ketika ada pembuka, ada penutup ya. Head HTML ditutup HTML, head ditutup dengan head gitu ya. Title ditutup dengan title, body ditutup dengan body ya. Nah, begitu ya. Nah, nanti kita jelaskan dulu strukturnya. Kita akan coba membuat struktur ini di editor teksnya ya nanti ya. Oke. Kembali lagi ke ini. Jadi begitu ya. Nah, kemudian untuk teks editornya sudah saya buat kemarin tutorialnya. Silakan install Sublime Text ya. Ya, untuk belajar HTML bersama saya. Kemudian server lokalnya gunakan XAMPP ya. Sebenarnya tanpa XAMPP ini kita sudah langsung bisa menggunakan browser ya, tinggal klik saja di mana tempat kita menyimpannya tadi. Tapi kita untuk kedepannya kan juga profesionalnya menggunakan server lokal ya. Nah, server lokal ini digunakan untuk menjalankan HTML itu secara offline ya, atau belum di hosting seperti itu, atau belum di online kan. Nah, browsernya gunakan Google Chrome atau Mozilla atau lain-lain ya, bebas ya. Nah, untuk HTML basic ya, nanti silakan kita akan mencoba apa itu namanya heading, kemudian apa HTML paragraph, kemudian HTML link, kemudian HTML image. Kita akan mencoba 4 ini dulu ya. Nah, kita akan masukkan dalam struktur HTML tadi, akan kita coba buatnya ya. Oke, langsung saja kita akan menggunakan apa tadi text editornya Sublime Text ya. Silakan diinstal kalau belum ya, sudah ya, Sublime Text ini ya. Oke, kemudian ini saya keluarkan dulu, anggap belum ada ya. No. Nah, kemudian kita akan menggunakan server lokal XAMPP ya. Saya sudah install juga. Silakan yang kalau belum sudah ada sini ya. Oke, kita hidupkan dulu. Ini kita startkan. Oke, jalan dia ya. Oke, sudah jalan semua. Ini kita kembali ke posisi penyimpanan ya. Jadi kita gunakan XAMPP. Nanti kita buat foldernya di XAMPP sini ya. Kemudian httdoc ya. Jadi di sini kita buat di sini new folder. Kita buat di sini foldernya adalah belajar web. Gitu aja ya, belajar web. Nah, ya. Di dalam belajar web ini nanti akan ada project atau HTML yang akan kita simpan di sini ya. Oke. Nah, langsung saja kita kembali ke Sublime Text ya. Kita akan coba ya. Nah, untuk enaknya ini yang di folder yang kita buat ini kita tarik saja ke sini ya, biar kita letakkan di library Sublime Text-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan mengisi ini ya. Nah, yang pertama ini kita akan simpan dulu, save ya. Save saja, kemudian kita letakkan di dalam folder XAMPP ya. Kemudian httdoc, kemudian belajar web. Buat saja di sini misalkan belajar HTML1 ya.
HTML belajar 1 misalnya gitu ya. Ya, nanti HTML belajar 2 dan 3 dan seterusnya ya. Untuk pertama ini saja ya. Atau gini aja lah. Belajar HTML 1.html. Jadi ekstensinya adalah HTML 01 aja ya. Titiknya adalah ini nama projectnya, ini nama ekstensinya. Ini jangan sampai salah ya. Titik HTML. Oke, simpan. Nah, sini sudah ekstensinya sudah bentuk HTML. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa membuat kodenya ya. Strukturnya ketik saja HTML gitu ya. Tekan tab di pada keyboard ya. Untuk yang belum pernah silakan tekan tab. Maka dia otomatis ya nanti gitu ya. Jadi struktur yang ada pada apa tadi ini ya, dia akan otomatis membuat struktur HTML sendiri. Itu kalau kita gunakan aplikasi Sublime Text. Tapi kalau kita gunakan Notepad enggak, ketiklah sendiri ya. Begitu. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail ya masalah struktur ini ya. Apa-apa yang sebelum kita coba jalankan programnya ya. Nah, untuk pertama kita cobalah dulu ya. Nanti kita tes, nanti penasaran juga. Di bagian body adalah isi ya. Isi dari nanti web itu. Nah, kita simpan dulu lah ya. Kita buat seperti ini dulu. Kita coba jalankan nanti ya. Nah, sebelum kita jalankan yang harus diisi adalah title misalkan ya. Belajar HTML untuk pemrograman web ya. Nah, gitu ya. HTML ini ya pendek. Atau ini aja lah. Nah, gitu ya. Belajar HTML web ya. Itu untuk titelnya. Nanti kita lihat ya. Untuk bodinya saya isi misalkan kita gunakan paragraf ya. Ya, paragraf yang di tadi. Contoh heading ya, my piece H1 berarti ya. Kita gunakan itu. Berarti H1 ya. Sama ya, gunakan tab ya biar otomatis. Misalnya, selamat datang atau hello semua, halo semua ya, gitu ya. Kira-kira gitu. Kita simpan ya. Nah, jangan lupa kita simpan. Kemudian kita akses ya. Gunakan browser ya. Saya menggunakan Mozilla. Tab baru. Kemudian di sini silakan ketik localhost ya. Localhost. Nah, seperti itu ya. Masuk ke halaman SAM ya. Cuman kita buat di sini apa tadi? Belajar web ya. Gitu ya foldernya tadi. Nah, ini sudah ada di sini ya. Kalau kita ketik di sini nanti klik ya. Klik, maka di sini sudah ada selamat datang hello semua ya. Untuk titelnya tadi ini titel ini adalah ini ya. Ini belajar HTML web ya. Jadi isinya bodinya adalah ini ya. Oke. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, untuk lebih detailnya ya. Nah, untuk lanjut untuk bagian head ini biasanya itu beberapa yang akan diisi di bagian head ini seperti link misalkan nanti ya. Bisa juga. Kemudian bisa juga nanti ada namanya meta ya. Jadi untuk bagian headnya pada struktur HTML ya, kira-kira seperti ini isinya ya. Ada titel, ada link, ada meta. Nah, kalau kita lihat di halaman web orang yang sudah jadi ya, misalkan halaman web Bapak misalkan ya, cerita dosen. Kalau kita ketahui, kalau kita klik kanan ya, kita lihat struktur HTML-nya. Itu pasti ada seperti ini ya.
sama ya, ada HTML, kemudian ada head, ada body ya. Nah, kita lihat pada bagian headnya yang saya Bapak katakan tadi. Di sini ada titel, ada link, ada meta ya, ada metanya kan, kemudian ada linknya kan, kemudian ada di sini ada titel. Nah, begitulah kira-kira ya. Jadi setiap halaman web itu kalau kita klik kanan itu ada struktur kode webnya atau kode HTML-nya. Nah, lanjut ya. Nah, lanjut kepada ke bagian body. Nah, bagian body ini nanti diisi untuk menampilkan halaman web kita. Apa saja yang akan kita tampilkan di halaman web tersebut. Begitu. Di sini sudah ada H1 tadi ya. Sudah seperti ini ya. Selamat datang, hello semua. Ya, itu informasinya. Kita akan coba misalkan di sini bisa juga menggunakan H2 ya. Tekan tab ya. Nah, misalkan informasinya sama ya. Cuma bedanya nanti besar kecilnya saja itu tulisannya. Bisa nanti ada H3, H4 ya. Kita lihat. Kemudian kita jalankan kembali. Nah, seperti itu ya. Semakin H2, H3 semakin kecil hurufnya ya. Kemudian di sini nanti setelah itu ada paragraf misalkan ya. Paragraf di sini ya. Kita gunakan P ya. Kita gunakan P. Nah, boleh di sini misalkan P ya. Sama ketik P, tekan tab, kemudian kita buat di sini di halaman web pertama saya. Misalkan seperti itu. Kita jalankan kembali. Nah, ada seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan misalkan link ya. Link ini fungsinya untuk menghubungkan ke web orang lain misalkan seperti ini. Kita gunakan perintah A ya. Kemudian untuk gambar, untuk menampilkan gambar di halaman web kita menggunakan kode HTML IMGS ya. Nah, kemudian ada ukuran, width dan height ya. Kita coba. Kemudian di sini kita buat A ya. Kemudian ketik A, kemudian tab. Nah, pada bagian harapnya kita letakkan halaman web tadi, halaman web ini misalkan ya. Nah, kita di sini ya. Oke. Kemudian kita buat titelnya misalkan kunjungi web cerita dosen. Begini ya kira-kira. Ctrl S, simpan lagi. Kita jalankan. Nah, ini ya. Kalau kita klik, oke, dia menuju ke website yang kita telah buat di kodenya tadi ya, di harap tadi. Kembali, kita lanjut. Kemudian gambar. Gambar menggunakan perintah apa tadi? IMG. Ketik IMG, tekan tab ya. Kemudian di sini isi nanti di mana foto atau gambar ya yang akan kita cari gitu ya. Jadi kita sediakan dulu gambarnya. Nah, gambarnya misalkan Bapak cari dulu gambarnya ya. Nah, misalkan ini ya. Animasi namanya ya. Kemudian kita letakkan di folder yang sama saja, kemudian di htdoc, kemudian di belajar web kita letakkan di sini saja ya. Nah, begitu. Kemudian kita lihat ke sini lagi ya. Di sini sudah ada ya, lihat ya, otomatis sudah ada. Namanya adalah animasi. Sebutkan animasi. Titik apa? Ekstensinya disebutkan JPG gitu ya. Kemudian kita simpan, kita jalankan dulu. Oh, besar ya, sudah hampir ya. Kemudian kita boleh kecilkan menggunakan perintah ukuran ya. Lebarnya berapa? Width misalkan. Width-nya berapa? Sorry. Bukan di sini. Sini ya. Width-nya berapa? Misalkan width-nya 200. Kan gitu ya. Kemudian height-nya berapa? Tingginya berapa? 150 misalkan. Nah, begitu. Kita jalankan kembali, maka dia akan kecil ya.
silakan nanti kalau kekecilan misalkan jadi 400 silakan ya. Suka-suka lah ya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian boleh kita tambahkan nanti ya. Ini enggak di bawah ini kita tambahkan, misalkan di sini tambahkan kode BR. BR artinya paragraf baru ya. 2 kali saja biar agak ada jaraknya. Kita tes lah gitu ya. Bagus ya. Nah, itu kira-kira untuk pelajaran materi pertama untuk belajar web pada tahap HTML ya. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Silakan dicoba dan semoga berhasil untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.